Ada 5 hal sebenarnya yang paling nggak bisa dilakukan oleh korban. Yang pertama adalah ignore. Of course, paling gampang adalah cuekin aja. Dan akhirnya mereka stop karena memilih korban yang salah gitu. Yang kedua, ditegasin. Saya masih ingat dulu waktu ketika saya kuliah, ada teman saya cewek, maaf ya, dadanya itu agak besar. Dan ada satu teman saya senang banget target dia. Dia samaan lah dengan Pamela Anderson lah, inilah ini dan sebagainya. Sampai akhirnya kemudian saya merasa nggak nyaman gitu. Dan saya bilang sama dia, bilang langsung kepada orang yang melakukan bahwa kita nggak suka dengan perilakunya. Dan ternyata dia sendiri nggak merasa bahwa yang diejek itu tersinggung. Dan akhirnya berhenti. Tapi kalau nggak berhenti juga, bisa juga kita laporkan kepada pihak-pihak yang punya otoritas. Di sekolah lapor pada guru, di sekolah lapor pada guru BK, di sekolah lapor kepada kepala sekolah, di kantor lapor kepada pimpinan, lapor kepada HRD. Kadang itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menghentikan para pembuli ini. Dan biasanya pembuli itu pengecut kok. Ketika berhadapan dengan yang lebih senior, lebih tua, lebih kuat, biasanya mereka ciut. Yang keempat adalah lawan balik. From my experience, dari pengalaman saya, ada pembuli yang kadang gak bisa dikasih tahu baik-baik. Satu-satunya bahasa yang mereka mengerti adalah bahasa dibalas. Sampai kemudian mereka sadar bahwa jangan main-main. Atau yang terakhir adalah balas dendam positif. Menunjukkan kepada orang yang menghina kita, membuli kita bisa jauh lebih baik. Saya jadi ingat ceritanya Anthony Robbins. Jadi dulu dia itu kan nerd, tinggi, tapi ceking dan sebagainya. Karena itu di sekolah sering kali jadi dibully. Akhirnya dia cerita di bukunya Letters to a Friend itu, bagaimana akhirnya beberapa waktu kemudian setelah dia sukses berhasil, reuni dong. Dan sengaja dia menemui teman yang dulu membuli. Ternyata cuma jadi supir truk. Dan dia bisa menunjukkan kepada si teman yang membuli itu, dia bisa jauh lebih sukses, lebih berhasil. Menurut saya pembalasan yang terbaik adalah ketika kita bisa menunjukkan kepada yang membuli, kita bisa jauh lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil dengan prestasi kita. Nah, bagaimana dengan para pembuli? Satu, Carl Gustav Jung bilang, apa yang kamu tidak sukai pada diri seseorang bisa jadi itu mencerminkan sesuatu pada dirimu yang kurang. Jadi pada saat ketika kamu membuli seseorang, tanyakan dulu, bisa jadi ada sesuatu dirimu yang sebenarnya bermasalah. Dan yang berikutnya, hukum karma itu masih berlaku kok. Mungkin tidak terjadi pada dirimu, tapi bisa terjadi pada adikmu, pada saudaramu. Hukum alam akan terjadi, entah dengan cara bagaimana kamu akan dihukum. Kemudian belajar untuk sedikit berempati dong. Dalam arti coba balikan keadaan. Seandainya adikmu yang dibegitukan, saudaramu yang dibegitukan, kamunya yang dibegitukan, mau gak sih? Jangan memperlakukan kepada orang lain sesuatu yang kamu tidak ingin orang lain perlakukan pada dirimu. Yang penting juga adalah gini, 90% orang yang melakukan bullying adalah orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Jangan jadikan orang lain sebagai sansak masalahmu dong. Karena dengan membuli kamu tidak menjadi lebih baik kok gitu. You don't solve your problem, you have to solve your problem.